Sekarang aktivitasnya lagi lanjut kuliah lagi, Mas Aldi, Iya, Ibu. spesialis kayaknya. Baik, Ibu. Selain itu juga jadi ibu rumah tangga. Oh. Seperti biasa ya, Ibu. Oke. Untuk malam hari ini yang saya screeningnya ya saya atau Ibu? Mohon izin, Bu. Saya aja nggak Oh, apa-apa. Ibu sendiri. Oke. Untuk malam hari ini kita Ya, belajar tentang apa ya, Bu? Materinya? keperawatan medikal bedah. Oke. Keperawatan medikal bedah ya, Ibu. Ya. Bisa langsung Iya, ditampilkan, Ibu, saya screeningnya, Ibu, layarnya. oke, siap. Sebentar. Sudah? Sudah, Ibu, teman belum besar ya, Ibu, tampilannya. Oh, belum langsung. Oke, oke, sebentar. Oke. Oh, ini langsung ke soal nomor satu ya, Ibu. Iya, Oke, ya. Untuk teman-teman bunda-bunda semua, bisa langsung mengerjakan ya. Dimulai 1 menit dari sekarang. Dipersilakan. Ya, mohon izin, Bu. Ini baru beberapa yang masuk, Bu. Masih banyak yang kegiatan, mungkin nanti nyusul, Ibu. Seperti biasa. oke. Ya, Ya, siap. oke, terima kasih, Bu. Ya, untuk teman-teman semua, Sama-sama. silakan mengerjakan. Ya, untuk teman-teman semua yang baru gabung, bisa langsung mengerjakan soal nomor satunya. Oke, saya hitung mundur ya. Waktu soal nomor satunya telah habis. 3, 2, 1. Ya, untuk teman-teman semua, bunda-bunda bisa langsung menjawab di kolom chat. Oke, diawali pas Haribu, Kayanti, D. Kadora, D. Ya, untuk teman-teman semua, bunda-bunda semua, dipersilakan. Oke, jawabannya serentak nih, Ibu. D. Udah pada jago ya. Iya, Ibu. Semoga sudah pada Oke. paham nih, Ibu. Untuk bunda-bunda, teman-teman semua, oh, ini langsung ke pembahasan ya, Ibu? Iya. Oke. Ya, untuk teman-teman semua, bunda-bunda semua, bisa langsung bantu menjelaskan ke soal nomor satu bisa, Bu? Ke soal nomor satu dulu, Ibu. Oke, siap. Ya, ya. Untuk teman-teman nih, bunda-bunda semua, bisa bantu menjelaskan kenapa pilihannya yang D. Bisa langsung dinyalakan aja mikrofonnya. Ingin menjelaskan Ya, silakan, boleh. Kak. Ya, silakan, Kak. Di sini di soal nomor 1 dengan kasusnya apakah masalah keperawatan prioritas penetas di atas seorang laki-laki umur 32 tahun dirawat di ruang medis dalam sejak 2 bulan. Klien mengeluh adanya luka di kaki kanan dan bernanah. Awalnya karena gatal dan sering digaruk. Hasil pemeriksaan luka di bagian punggung kaki dengan luas 20 cm. Kondisi klien lemah, GDS 250 mg. Ada demam dengan suhu 33 Celcius, nadi 100 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, tekanan darah 170 mm raksa. Nah, di sini saya mengambil jawaban D, kerusakan identitas kulit, dengan mengambil kata kunci adanya luka di kaki kanan dan bernanah, awalnya karena gatal dan sering garuk,
dan kemudian hasil pemeriksaan luka di bagian punggung kaki dengan luas 20 cm. Saya mengambil kata kunci seperti itu, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Yanti. Ya, untuk teman-teman lain nih, bunda-bunda lain bisa bantu menjelaskan kenapa pilihan D. Untuk Karines, bisa bantu menjelaskan Karines? Atau bunda yang lain nih, teman-teman yang lain nih? Atau kita langsung lanjut ke pembahasannya nih, soal nomor 1 sama Ibu Leni. Oke, ya, dipersilakan Ibu untuk pembahasannya soal nomor 1. Ya, Ya, dipersilakan Ibu. jawaban dari Kak Yanti tadi benar. Jadi kita harus paham dulu nih ya, clue-nya ya. Pasien ada luka di bagian punggung kaki, ya kan? Ada keluhan gatal, ya. Jadi ada luka benana. Pastinya dengan adanya data yang tersebut kan ke arah kerusakan integritas kulit. Jadi jawabannya adalah benar D, kerusakan integritas kulit gitu. Halo? Iya, Bu. Ya. Ngelek ya? Ngelek nggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Bagus, Bu. Enggak ya? Jelas, Halo, Bu. Mas Aldi. Ya, Mas Aldi. Ya Ibu jelas, Ibu jelas. Aku. Ya. Ya. Ya lagi azan jadinya enggak ini. Ya, baik Ibu. Ya. Untuk teman-teman semua, bunda-bunda semua, soal nomor 1 apakah sudah jelas untuk pembahasannya atau masih ada yang bingung? Yang mau ingin Jelas, bertanya, Mas. silakan. Jelas. Oke, ya. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya, Kak. Ya, Bu, Ya. dipersilakan Ibu. 1 menit dimulai Ya, dari sekarang. sebentar Mas Aldi. Iya, Ibu. Pesertanya udah mulai peka nih. Iya. Mudah-mudahan di soal berikutnya Pada bisa kembali menjawab tajam. semua ya, Ibu. Iya, Iya. kembali tajam. Benar, Ibu. Buat soal pertama agak ini, coba soal kedua ya. Iya, Ibu, baik. Oke, ya. Oke. Soal nomor 2 sudah tampil lah teman-teman semua, bunda-bunda dipersilakan untuk menjawab, untuk mengerjakan soal nomor 2-nya. Ya. Oke, waktu untuk soal nomor 2 sudah habis ya teman-teman semua. Bisa langsung menjawab di kolom chatnya. Oke, Kanasti diawali D. Yuk teman-teman semua, bunda-bunda semua. Oke. Artinya hari ini Pak Bambang nggak hadir nih, Ibu. Jadi Pak Bambang hadir ini, Ibu. Ya, untuk teman-teman semua, gimana soal nomor 2-nya? D. Oke. Untuk teman-teman nih, bunda-bunda semua bisa bantu menjelaskan kenapa pilihannya yang D. Untuk Kak Nur Wahyuni. Ya, dipersilakan Kak. Ya, izin menjawab. Kenapa saya milih D yang berikan perawatan luka? Itu karena di sini kalau kita memilih yang C, observasi skala nyeri, ini jelas tidak karena skala nyerinya sudah ada 2. Terus untuk
memilih berikan perawatan luka ini karena terdapat lesi di jari kaki dekstra dan ada kata kunci tanda-tanda infeksi. Mungkin itu sementara yang saya jawab. Oke, terima kasih Kak Nur Wahyuni. Ya, untuk teman-teman yang lain, bunda-bunda lain, bisa bantu menjelaskan? Kalau aku Mas, Ya, silakan Kak Rines. langsung saya ambil kata kuncinya Oke, DM2 dengan gangren. Jadi kan kebetulan kita ada punya pasien dengan gangren kan, ya, kita harus merawat lukanya setiap hari bahkan gitu Mas. Terima kasih. oke, terima kasih Berikan Kak perawatan luka. Rines. Ya, oke Ibu. Untuk soal nomor 2, bisa langsung bantu menjelaskan Ibu jawabannya dan Oke, pembahasannya. good. Wah, ini kali ketiga saya ngisi udah mulai terbuka. Berarti dia udah mulai paham nih teman-teman sekalian Amin. nih ya. Ya, Udah mulai amin. good. Oke, jawabannya adalah benar. Berikan perawatan luka. Tadi Oke. kata kuncinya ada luka gangren, ya kan? Dengan adanya infeksi, dengan data tersebut pastinya tindakan yang kita berikan adalah memberikan perawatan luka. Gitu. Meskipun hasilnya kan banyak tuh di situ ya kan? Ada segala macam gitu. Jadi teman-teman udah mulai peka nih Mas A. Ya, jadi udah tahu nih kunciannya. Iya, Ibu. Sepertinya sudah Iya, sebagian sudah ada iya. yang paham ya, Bu, dengan soal luka. Iya, waktu pertemuan pertama, kedua masih inilah, Agak masih bingung, ya. ya. Ini kayaknya udah mulai tahu nih celahnya Ya, nih. trik and triknya udah pada paham ya, Ibu. Oke, Iya, terima kasih, ada Ibu ya. Untuk kemajuan. teman-teman semua, kita lanjut ke soal nomor 3 ya, Ibu. Iya, Oke, dipersilakan Ibu, soal nomor 3 ditampilkan. oke. Dimulai 1 menit dari sekarang. Ya, dipersilakan Kak, teman-teman, bunda-bunda. Nah, mami lagi. Ya, terima kasih. Oke, ya. Untuk teman-teman semua bisa langsung menjawab ya. Soal nomor 3-nya di kolom chatnya. Mohon maaf tadi saya sempat belum nyalakan mikrofonnya. Oke, ini ada yang beda nih sepertinya nih tadi jawabannya. Kasih T B. Oke, untuk teman-teman lain, bunda-bunda lain jawabannya sebagian E. Ya, untuk kasih T bisa bantu menjelaskan kenapa pilihan yang beda sendiri kasih T ini. B. Pemberian cairan normal. Ya, sebelumnya saya juga agak ragu ya antara pemberian normal salin sama transfusi. Ini terkait dilihat ini kan ada fraktur terbuka dan ya kayaknya saya memang cenderung ke transfusi sih sebenarnya, tapi apa ya? Kok saya memilih cairan normal salin karena di sini meskipun HB 6,5 pasien tampak sesak dan gelisah dan di sini belum belum terlihat tensi dan untuk vital sign-nya. Biasanya pasien-pasien seperti itu yang nomor 1 tindakan triase yang diberikan adalah pemberian cairan ataupun pemberian penanganan hipovolemik yang biasa dilakukan pertama kali gitu. Oke. Ini yang menjadi dasar kenapa saya memilih cairan normal salin bukan transfusi meskipun di sini juga sudah terlihat adanya
femur terbuka, adanya luka terbuka, dan adanya HB yang 6,5. Begitu. Tapi kenapa kok memilih skema B? Kemungkinan besar untuk penanganan emergensi pertama yang kita pikirkan adalah pengembalian dari hipovolemiknya itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Siti. Ya, untuk bunda-bunda lain, teman-teman lain, bisa bantu menjelaskan kenapa pilihan yang E nih? Untuk Kak Erni boleh, Kak Ines lagi boleh, silakan Kak. Saya coba jelaskan, Mas. Ya, silakan Kak. Iya, saya kebetulan kan memilih pemberian transfusi darah. Nah, saya ambil kata kunci karena HB 6,5%. Bagaimana kita kalau mau memasang ORIF kalau HB-nya belum naik? Karena dia ada fraktur femur terbuka. Jadi HB-nya dulu kita naikkan, baru kita melakukan ORIF tadi, Bang. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Ines. Ya, untuk teman-teman lain, bunda-bunda lain ini masih ada waktu nih, bisa bantu menjelaskan atau sama pembahasannya yang dijelaskan oleh Kak Ines atau Kak mencoba Siti? menambahkan nggih. Ya, silakan Kok Ibu saya lebih dah. ke Ya. cenderung ke pemberian transfusi darah, jadi kata kuncinya itu di kolaboratif keperawatan, intervensi keperawatan kolaboratif. Di sini kata kuncinya di UGD sudah berarti pasien sudah didiagnosa fraktur terbuka, sudah dilakukan laborat, jelas sudah terpasang infus dan juga sudah mungkin sudah stabil ya, karena sudah direncanakan pemasangan ORIF. Kalau masalah sesaknya mungkin bisa karena dari HB-nya yang turun sehingga HB yang membawa hemoglobin yang membawa oksigen itu kurang sehingga menyebabkan sesak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bunda. Ya, untuk Bu Leni bisa bantu menjelaskan Ibu pembahasan soal nomor 3-nya dan jawabannya Ibu. Oke, silakan Ibu. Oke, benar. Jawabannya adalah pemberian transfusi darah. Ya, kita lihat di sini. Benar tadi kata Bu siapa yang terakhir? Bu siapa? Bu Erni. Bu Erni. Ya, Bu Erni dan Karines ya. Ya, betul. Pastinya kalau sudah di GD ini kan sudah pasti dengan fraktur terbuka otomatis cairan sudah masuk duluan. Ya toh? Nah, kesimpulan datanya di sini HB-nya 6,5 ya, berdasarkan data dan ada rencana operasi. Kolaborasinya adalah pemberian transfusi darah gitu. Ya, jadi analisanya clue-nya kan ada di situ ditunjukkan rencana operasi dengan fraktur terbuka. Artinya harus perbaikan kondisi dulu pasien kan dengan apa? Pemberian transfusi darah. Gitu, ya. Oke. Oke, ya. Baik Ibu, terima kasih. Apa mudah ya saya bikinnya? Sepertinya Ibu. Seperti pada memahami semua ini Ibu soal-soalnya. Ya, untuk kita lanjut ya teman-teman semua, bunda-bunda semua ke soal nomor 4. Atau masih ada yang mau bertanya? Oke, lanjut ya. Soal nomor 4 sudah tampil. Boleh dikerjakan. 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, saya hitung mundur soalnya habis ya teman-teman semua, bunda-bunda semua ya. 3, 2, 1, dipersilakan menjawab di kolom chat. Oke, diawali Kanasti nih, Dahlia Sintohang nih. Ya untuk teman-teman semua, bunda-bunda semua. Karines beda sendiri nih kali ini nih kayak Karines D nih Karines. Ya, untuk teman-teman semua, bunda-bunda semua bisa langsung menjawab.
Ya, gimana ini untuk teman-teman semua ini? Bisa bantu menjelaskan kenapa pilihannya yang E atau Karines dulu nih, boleh nih, beda sendiri nih pilihannya yang D di Karines. Saya pilih fisioterapi dada karena gini Mas, Ya, kalau memang karena kita kan melakukan tindakan utama perawat yang melakukan. Jadi fisioterapi dada. Kalau suction sih menurut aku kurang pas Mas. Jadi saya ambil yang fisioterapi dada karena dia tidak bisa batuk spontan. Gitu Mas. Terima oke. kasih. Ya, terima kasih Karines. Ya. Untuk teman-teman lain ini, bunda-bunda lain, kenapa pilih yang E nih? Ya, di awal ini oleh Kak Nasti, bisa bantu menjelaskan Kak Nasti? Kenapa pilihannya E? Ya, Kak Siti, silakan Kak Siti. Bunda Siti, boleh. Siti nyalakan mikrofonnya. Ya, dan saya ini terkait sama kenapa memilih Saxon. Ini Saxon itu saya rasa itu tindakan mandiri perawat juga bisa ya Saxon itu tanpa harus ada advis dari tindakan kolaborasi dokter. Kalau Saxon itu tindakan perawat juga mandiri. Nah, terus di sini juga kalau memberikan terapi oksigen saya rasa kurang pas karena ini ada ronhi, terus tidak bisa batuk spontan, GCS-nya juga udah turun. Nah, terus ini memberikan kepala semivolar juga ini kurang kurang tepat ya, kurang bisa mengatasi masalah. Dan ya kami kenapa kok mengambil Saxon? Di sini pasien juga GCS-nya sudah turun, kesadaran sudah turun, dan pasien ini sudah tidak bisa melakukan aktivitas dari tindakan secara sendiri gitu loh. Jadi harus dibantu dari luar. Ini kan kalau misalnya dengan fisioterapi dada otomatis kan ada tindakan yang menyebabkan dia harus batuk spontan. Padahal di sini pasien sudah nggak sadar. Kesadaran sudah mulai menurun, GCS-nya cuma 8. Dan ini ada sumbatan gitu loh. Ada sumbatan di mana terdengar adanya ronhi itu menggambarkan bahwa adanya sputum yang menumpuk dan pasien tidak bisa batuk spontan. Begitu. Terima Oke, kasih. ya terima kasih Bunda Siti. Ya, untuk teman-teman lain nih, atau sama alasannya dengan Kak Bunda Siti, atau masih ada yang Sama, beda ini? sama Nah, Mas. oke. Bisa langsung bantu dijelaskan Ibu soal pembahasan soal nomor 4 dan jawabannya Ibu. Dipersilakan Ibu. Yes, betul sekali, Bu Siti ya. Udah mulai ini dia. Pasien kan dirawat di ICU, ya kan, dengan GCS menurun, ya, tidak bisa batuk spontan. Otomatis, bagaimana kita bisa mengeluarkan slimnya, yaitu dengan melakukan tindakan, yaitu pemberian Saxen. Good, gitu. Tadi analisanya udah mulai terbuka nih, Mas. Udah oke. Gitu. Berarti kali ini Ya. salah nih Ibu ya. Ya, kecuali Iya, pasiennya salah aku Mas. ya, di ruangan. Nggak apa-apa Karines, ya kan? Kan kita belajar jadi terbuka. Benar Ibu. Gitu. Ya kan? Gitu. Jadi disimpulkan adalah tindakan perawatan yaitu melakukan suction. Gitu, Mas. Oke Ibu. Nah. Ya. Terkecoh Oke. ya. Banyak Sepertinya Ibu. soal-soal kayak gini suka Iya, terkecoh. terkecoh Bu. Terkecoh. Iya. Jadi Karena Bang kayaknya April ini, Bang April yang bikin terkecoh. yakin kayaknya benar nih gitu, tapi kita lihat lagi clue-cluenya yang ada di dalam soal itu, gitu, Mas Al. Oke, ya. Baik Ibu, sekali lagi saya minta waktunya sebentar ya Ibu. Boleh. Ya. Untuk teman-teman sekali lagi, ini sudah ada beberapa teman-teman semua, bunda-bunda semua yang join ya. Saya hanya mengingatkan, hanya mengasih tahu informasi yang untuk kakak pokok 1 kan hari tanggal 31 terakhir pertemuannya. Dan kakak juga yang ikut di pokok 3 di bulan ini terakhir di tanggal 31. Bila mana kakak-kakak bunda-bunda semua ingin lanjut atau mau upgrade kelas, bisa tinggal nambah biaya dikit aja yang misalkan pokok 1 ke pokok 2. Tinggal nambah yang sisanya aja gitu. Untuk yang kakak pokok 3 ke pokok 4 tinggal nambah 100 dan sekitaran ketemuannya itu masih ada sebulan atau beberapa kali pertemuan lagi gitu ya. Itu aja yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Ya, untuk Ibu bisa langsung dibantu Ibu ditampilkan soal nomor 5-nya Ibu. Oke, siap Mas Ya. Al. Oke.
Oke, soal nomor 5 udah tampil ya teman-teman semua, benar-benar semua bisa langsung mengerjakan dimulai dari sekarang. Oke, soal nomor 5 segera habis ya teman-teman semua, benar-benar semua bisa langsung menjawab di kolom chat. Oke, diawali lagi dengan Kak Nasti, disusul dengan Karinis. Oke, jawabannya sepertinya soal terakhir kayak semua nih Ibu. Ya, untuk teman-teman lain nih sebagian masih belum ada yang menjawab ini Ibu. Atau masih ada keganggu dengan kegiatan, atau masih ada yang bingung ini dengan soal-soal hukumnya ini. Ya, gimana untuk teman-teman semua, bunda-bunda semua bisa bantu menjelaskan kenapa pilihan yang Kak Siti lagi boleh nih, Kak Siti Soliha nih, atau Kak Nasti boleh bantu menjelaskan kenapa pilihan yang atau Izin teman-teman. menjawab. Ya, silakan Bunda. Oke, ini dari kasus ini clue-nya ya, riwayat Asma. Kemudian dia mengeluh sesak, suara ronhi, berarti ada dahak yang banyak. Kemudian RL-nya 27, ada batuk dahak yang kental dan susah dikeluarkan. Itu clue-nya yang terpenting adalah batuk dan dahak yang kental dan susah dikeluarkan. Itu yang menyebabkan bisa menyebabkan sesak dan frekuensi pernafasan itu meningkat. Jadi menurut saya tindakan keperawatan yang tepat adalah dengan mengajarkan batuk efektif sehingga dapat mempermudah mengeluarkan dahak. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda. Ya, untuk teman-teman lain nih, bunda-bunda lain nih bisa bantu menjelaskan kenapa pilihannya yang Bisa langsung menyalakan aja mikrofonnya. Gimana teman-teman semua, bunda-bunda semua? Kavia, boleh bantu menjelaskan Kavia? Kak Uswa boleh? Atau Karines lagi nih, boleh Karines? Iya Mas, ini saya coba jawab dulu ya Mas. Oke, silakan Karines. Eh, Biasanya sih pasien asma kan memang sih susah mengeluarkan dahak. Jadi pada pasien asma itu selalu kita ajarkan cara batuk yang efektif. Nah, jadi kalau kita anjurkan klien posisi semifaular, bisa juga sih, tapi yang lebih tepat untuk tindakan keperawatan, ya kita selalu ajarkan cara batuk efektif gitu Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda Rines, Karines. Ya, untuk ini bisa langsung bantu dijelaskan Ibu pembahasannya dan jawabannya di soal nomor 5. Silakan Ibu. Jawabannya betul sekali. Wah, udah pada jago sekali Kalau nih, jaga Mas. semua sepertinya Ibu. Iya, dengan data batuk, ya, dahak Iya, yang kental, susah dikeluarkan, ya kan? Apalagi ya, kalau kita cuma mengatur posisi, tidak melakukan tindakan, dalam arti kan bagaimana dahak itu bisa keluar gitu kan? Artinya kita betul. harus mengajarkan tindakan, yaitu ajarkan cara batuk efektif gitu. Ya, Wah, pada udah jago-jago, pada Mas. jago-jago semua seperti ini nih Ibu ya. Ya, ini untuk Iya nih. ya, untuk Ya, teman-teman semua nih, Bunda-bunda semua masih ada beberapa waktu nih untuk sesi tanya jawab yang di soal nomor 1 sampai nomor 5. Yang masih bingung boleh dipertanyakan, masih ada waktunya ini. Ya, gimana tuh teman-teman semua? Atau ada yang dipertanyakan lagi?
di soal-soal selanjutnya, di soal nomor 1 sampai nomor 5, yang baru join boleh, yang masih bingung, untuk teman-teman semua nih Yang masih mudah-mudahan bingung gimana, yang dipersilakan bingung ini, boleh. masih ada Iya, waktu ini sama Bunda, sama Ibu Leni. iya. Izin tanya Mas, Bu. Ya, silakan Ya, Kak Ini silakan. Nur. mungkin di luar dari 5 soal ini Bu, agak sedikit di luar ini menanyakan untuk kelulusan UKOM itu batas nilainya berapa ya Bu ya? Mohon izin. Nilai batasnya itu 7,5 gitu. Tapi kan itu kan sekarang ini kan UKOM, kalau UKOM dulu kan murni dari hasil UKOM ini. Tapi kalau UKOM sekarang itu ada pembagiannya dari hasil semesteran ya, nilai akademik dengan UKOM gitu. Ya, nanti dibagi ya gitu. Oh, berarti Iya. 75 itu sudah rata-rata dari gabungan dari nilai akademik dari Iya. itu sama UKOM-nya ya, Bu? Iya. Berarti untuk UKOM sendiri berapa persen ya, Bu Nyun Sewu? Kalau itu perbandingannya UKOM itu 40-60 kayaknya ya. Kalau nggak salah itu 40-60% gitu. Oh, berarti Gitu. batas nilainya 75 itu sudah gabungan Iya, gitu, Bu? iya, Oh, gabungan dari akademik sama itu. Kalau kemarin murni dari UKOM 100% gitu. Oh ya. Ya. Terima kasih pencerahannya Ibu. Ya, Hanya kan kalau misalkan nilai akademiknya kurang, kan dibantu dengan nilai UKOM. Maksudnya dalam arti pelatihan-pelatihan kayak gini kan lumayan membantu gitu untuk clue-clue yang bisa kita isi gitu. Maksudnya gitu. Oh, jadi Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Amin. Ya. Emang sangat ini Mas boleh cerita ya dikit. Ya, boleh silakan Ibu. Emang sangat kayaknya menguras tenaga, waktu. Aduh, Betul, pikiran Ibu. gitu. Bikin panas dingin. Perjuangannya panjang ya, Ibu. Aduh, bukan main. Dan saya merasakan 2 kali UKOM kan dalam arti waktu D3, waktu nurse gitu kan. Jadi 2 kali merasakan dengan situasi yang berbeda. Berbeda. Gitu. Jadi kalau misalkan ini kan ada pengalaman dari kita juga kan, memang benar-benar bikin kita kalau nggak rajin baca ya, belajar ketemu soal-soal juga ya, ketemu soal-soal kayak gini kan jarang. Misalkan kalau kita ikut kayak gini nih, bimbel gini kan ada clue-clue yang terlintas dikasih tahu. Betul. Nah, itulah yang kita petik sebenarnya. Gitu. Oh iya gitu. Ya. Gitu, Mas. Oke, terima kasih Bu. Ya, untuk teman-teman lain nih, Bunda-bunda lain nih yang ingin bertanya sama Ibu Leni, boleh dipersilakan. Masih ada sesi tanya jawabnya ini. Ya, untuk Karines boleh. Yang bertanyakan atau teman-teman lain, bunda-bunda lain dari soal nomor 1 sampai nomor 5 atau pembahasannya yang di luar, ingin bertanya yang di luar, boleh dipersilakan. Maaf Bu. Iya. Ini di luar materi ini. Ini untuk mumpung ada waktu bisa dijelaskan enggak ya Bu ya untuk etik keperawatan itu? Contoh-contohnya. Lebih contoh etik perawatan Ibu ya. Etik ya. Contohnya langsung pada contohnya. Karena benefit apa aja kayak gitu Bu. Kadang kita dalam kasus itu membingungkan. Kayak penandatangan SOP itu masuk kemana. Terus misalnya ada kita sudah menjelaskan tapi pasien menolak, itu termasuk benefit apa ke autonomi kayak gitu. Bisa dijelaskan contoh-contohnya ya, justice dan macam-macam gitu. Ya, itu semua kan pernah dikasih tahu di dalam waktu perkuliahan, nggak pernah dikasih tahu misalkan justice apa masuk kemana gitu kan. Itu sebenarnya dilihat dari contoh-contohnya. Ibu bisa baca atau bisa googling gitu, misalkan pos-posnya itu
masuk kemana gitu Bu. Kalau misalkan dalam misalkan pemberian ini tanda tangan gitu kan, itu masuknya kemana gitu. Ada Iya. poin-poinnya Bu, ada poin-poinnya gitu yang Iya, harus kalau kita diketahui. Iya. kalau kita googling kan cenderungnya itu cuma penjelasan saja, Bu. Jadi kalau enggak. ke penerapan itu kayak kok saya belum menemukan sih. Kata Tapi kuncinya berarti kata kuncinya yang Ibu ambil apa gitu. Nah, dalam googling itu kan nggak harus itu. Misalkan kata kuncinya Ibu, misalkan contoh dari justifikasi, di situ ntar dia akan keluar tuh, gitu. Contoh dari yang lain itu akan keluar gitu. Jadi untuk kata kunci di Google itu dia akan lihat gitu. Dan banyak juga jurnal-jurnal yang membahas itu Bu. Gitu. Oke, Halo. Ibu, gimana Ibu? Sudah jelas Ibu, Bunda Erni? Halo. Ini saya googling ya secara garis besar semua. Jadi kayak otonomi cuma dijelaskan bahwa itu itu hak pasien dalam memberikan keputusan seperti itu. Kadang kan kita dalam soal itu kayak SOP kita menjelaskan kayak ini kita perawat kita menjelaskan akan dilakukan suatu operasi, tapi kemudian pasien diberikan SOP, kemudian ada pasien sudah dijelaskan tapi pasien menolak. Itu kadang kita bingung dengan ini otonomi atau itu ke benefit itu atau berbuat baik. Nanti di soal berikutnya itu, iya. Halo Mas A, di soal berikutnya nanti saya kasih contoh tentang etik dan legal ya. Oke Bu, ya baik Bu. Ini juga ada chat dari Kak Dora nih. Oke Kak, nanti saya note ya. Izin Mas kalau boleh pertemuannya berikutnya tentang etik keperawatan ya. Nanti saya sarankan ke Mas Adi. Ya, etik dan legal itu saya nanti masukin ke itu ya. Di dalam misalkan saya kan bawa KMB sebenarnya sih saya kan ininya KMB keperawatan medikal bedah gitu. Tapi nanti saya selipkan beberapa soal gitu. Misalkan soalnya 3, 2 saya masukin etiknya gitu. Etik ya, oke baik Ibu. Iya, jadi yang berhubungan tetap ke perawat medikal bedah biar paham mereka nanti. Kalau kita kasih contoh soal ya, berarti mereka juga paham. Juga nanti kan di hukum itu juga ada soal etik dan legal juga, Mas. Oke, baik Ibu. Etik keperawatan, ya, etik keperawatan. Etik keperawatan ya. Oke, nanti saya note ya untuk Kak Dora. Ibu, nanti juga sepertinya untuk teman-teman nih, untuk bunda-bunda di Zoom sepertinya ya, kalau saya sedikit tahu, sepertinya di bulan Juni itu kita pembahasannya bukan 5 soal, tapi 6 soal akan ditambah lagi Ibu. Seperti itu, sepertinya Ibu, ya. Di soal kalau nggak salah ya Bu ya, yang saya dapat informasinya sedikit itu di bimbelnya nanti akan ada 6 soal. Oh, gitu. Iya, jadi bulan nanti ini saya ngisi di tanggal 8 Juni deh. Nanti saya masukin di situ deh. Iya. Biar Ibu Erni ini paham. Ya Bu Er. Halo. Ini ya, ini tuh Kak Dora juga nih Bu. Oh, Kode dia etik Kak Dora keperawatan ya. Iya. Ya, untuk gimana ini? Untuk teman-teman semua, bunda-bunda semua masih ada yang bertanya di soal-soal lain atau pembahasan lain? Di soal nomor 1 sampai nomor 5 atau yang mau bertanya? Boleh dipersilakan. Masih ada waktunya ini. Jelas ya. Oke, ya. Gimana untuk teman-teman lain, bunda-bunda lain? Oke, jelas. Karines, Kanasti jelas. Ya, untuk teman-teman lain jelas. Berarti Mas Al, boleh nanti Bunda, di-note ya. Di-note gitu. Ini mungkin kan kalau soal ini kan saya itu ada 3 kali pertemuan. Di pertemuan yang pertama ini di 8 Juni ini nanti saya bahas satu-satu pertemuan tentang etik keperawatan bisa? Bisa Ibu. Atau dipersilakan. Bisa. Ibu. Bisa Ibu. Ya, maksudnya 5 soal dengan etik keperawatan biar mereka paham. Bilang, boleh Ibu, dipersilakan. Nanti saya akan konfirmasi lagi ke Mas Adi. Di tanggal yang di pertemuan berikutnya baru saya masuk ke medical bedah lagi. Medical bedah lagi. Oke, baik Ibu ya. Iya, biar mereka juga dapat ilmu juga. Kan dapat kunciannya biar lulus lah. Ya, amin. Sia-sia. Betul Ibu, semangat terus Ibu. Ya, oke. Sia-sia. Gitu. Ya.
Sudah paham semua ya untuk bunda-bunda semua, ibu-ibu semua ya, untuk teman-teman semua. Oke ya. Bisa bantu Ibu closing statement-nya nih Ibu untuk bunda-bunda, untuk teman-teman semua nih Ibu. Penyemangat nih Ibu untuk teman-teman semua, bunda-bunda semua nih Ibu. Kalau saya amati ya, dari pertemuan saya pertama, kedua, dan ketiga ini di bulan Mei ini Mei. udah hebat. Teman-teman dan ibu-ibu sekalian udah mulai tahu clue-clue kuncinya untuk bisa mengisi soal. Rata-rata nanti soal UKOM itu gambarannya seperti ini. Intinya adalah satu, apa yang ada di pikiran kita belum tentu jawabannya benar gitu. Jadi clue-nya adalah memahami kasus yang ada, bukan apa yang kita gitu. Jadi kan kadang gini Mas, hari-hari gini, oh biasanya saya di IGD melakukan ini. Oh biasanya. Padahal teori dengan praktek kan beda. Berbeda, pastinya itu Bu. Iya. Kebanyakan Nah, itu. terkadang gagalnya UKOM itu karena teman-teman ini kan udah pada pakar ya. Iya, Ya betul, di Bu. lapangan, dibawalah di dalam soal. Nah, kegagalan yang banyak terjadi karena itu, Mas. Karena itu. Jadi pede nih, biasanya di lapangan begini. Yakin itu. Ternyata di teori tidak begitu. Gitu. Beda jauh. Jadi clue-nya yang iya, gitu. Maksudnya ya nggak apa-apa sih, apa yang di lapangan bisa kita ambil, tapi tidak semuanya kita gitu. Yang penting apa yang ada di dalam soal itulah clue-nya kita ambil. Clue-nya kita ambil, betul. Oke, baik Ibu. Iya. Ya, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Itu biasanya gagalnya di situ. Iya, gagalnya di situ. Ya. Ya. Untuk teman-teman semua sudah paham ya, sudah jelas ya. Untuk kegiatan hari ini kita selesaikan. Alhamdulillah, bila mana tadi ada saya sedikit salah kata atau gugup, mohon maaf ya untuk teman-teman semua, bunda-bunda semua ya. Untuk Ibu Leni, terima kasih Ibu sekali lagi Bu. Terima kasih, mohon maaf. Kalau itu misalkan Bu Erni belum terjawab, nanti saya akan bantu untuk kita bahas ya. Di soal selanjutnya ya Bu. Pertemuan Adona selanjutnya ya Bu. Ya, iya di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Leni, sebab di semua stasiun sepertinya ada ya Bu ya untuk etik itu biar paham benar-benar paham. Ada. Sebenarnya pembahasannya berbeda Bu, gitu. Makanya kan Foko ini saya pikir cuma KMB aja yang saya bahas gitu. Etiknya tidak saya cantumkan gitu. Ternyata kalau misalkan bisa dikombin, ya saya akan kombin gitu. Gitu kan sesuai dengan permintaan bimbel. Gitu. Oke, matur nuwun Bu Leni. Ya. Oke, sama-sama. Untuk Bunda Erni sekali lagi terima kasih ya Bunda. Ya. Untuk itu untuk teman-teman semua nih, bunda-bunda semua, nanti link absennya mungkin saya kirim lewat grup ya. Boleh saya izin live, Mas? Oh iya, dipersilakan Ibu. Terima kasih Ibu sekali lagi. Ya. Selamat istirahat Selamat Ibu. malam semuanya. Ya, selamat malam. Malam Bu. Ya, untuk teman-teman semua, bunda-bunda semua, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan alhamdulillah, terima kasih. Saya izin live ya untuk teman-teman semua.